Selamat pagi dunia tipu-tipu dan penuh drama. Halo lur, jadi hari ini sebenarnya Patrick lagi liburan ya di Batam. Tapi Patrick ngeliat Instagram itu tuh kok banyak banget yang nge-tag Patrick di akun gosip, di akun-akun lambe gitu. Aduh, yang dibahas itu tentang Patrick itu pernah bersangkutan di sana ya, yaitu OP Esports. Walaupun Patrick udah keluar dari setahun lalu, tapi ya udah, Patrick bakal bahas itu karena Patrick pernah di sana ya. Oke, di mana nih? Sambil duduk kali ya. Oke, kali ini Patrick bakal ngebahas dua ya, yaitu alasan Patrick keluar dan membahas drama yang ada pada saat ini, yaitu drama OP. Baiklah, jadi mulai dari Patrick yang keluar itu karena setahun lalu sih lur. Setahun lalu itu kan kayak awal-awal COVID kan ya. Jadi pada saat itu tuh biasanya kan Patrick bikin konten sama Mas Tabin, sama player-player OP. Tapi karena pandemi itu Patrick jadi nggak bisa lagi gitu. Jadi mulai pada saat itu nggak bisa bikin konten lagi sama mereka. Apalagi sama Mas Tabin, karena Mas Tabin itu tuh isolasi mandirinya itu tuh ketat, nggak boleh ada yang masuk gitu kan. Nah setelah itu pada saat itu juga bisnis Mas Tabin itu tuh ada yang kena dampaknya gitu. Kalau Mas Tabin itu kan selain punya tambang, dia juga punya banyak restoran. Nah restorannya ini yang kena gitu. Jadi dari segi bisnis pada saat itu bisnisnya Mas Tabin seperti itu kabarnya. Nah terus alasan Patrick keluarnya ini karena apa gitu kan, padahal kan ya masih bisa aja gitu. Nah alasan Patrick keluar adalah Patrick pengen fokus ke YouTube-nya Patrick sendiri. Jadi Patrick itu keluarnya pada saat itu tuh juga baik-baik aja, berpamitan dengan Pak David sebagai partner, juga berpamitan dengan Mas Tabin sebagai investor. Nah, gitu. Jadi Patrick pamit, Patrick udah nggak di OP lagi. Patrick pengen lebih fokus ke YouTube-nya Patrick sendiri. Karena pada saat itu juga Patrick ngeliat OP itu biasanya kan walaupun OP nggak ada di turnamen besar, tapi OP itu udah mulai ke turnamen-turnamen kecil lor. Jadi sebelum COVID melanda itu tuh OP udah turnamen-turnamen kecil, jadi udah mulai kebentuk gitulah pro playernya tuh. Tapi gara-gara COVID turnamen-turnamen itu tuh kan jadi jarang gitu kan. Karena turnamen jarang itu ya Patrick takut juga COVID itu tuh bakal sampai kapan. Jadi alasan Patrick keluar itu ya lur ya, karena pengen fokus ke YouTube Patrick sendiri. Nah berikutnya langsung saja, apa sih tanggapan Patrick tentang drama OP sekarang gitu kan. Sebenarnya drama e-sport itu dari dulu udah ada ya kan ya, mulai dari drama cakar, drama-drama pro player keluar sana terus masuk ke sini, drama-drama bucin juga ada, drama-drama lupa matiin mic juga ada. Jadi udah banyak sih drama e-sport. Nah sekarang ini drama tentang OP itu dimulai dari keluh kesah dari Bro Pasta dari Revival TV ya kan. Dia bikin story OP itu apa sih gitu, apa sih. Jadi Bro Pasta ini intinya mengeluh kesahkan ada yang ngomong, oh e-sport itu yang joget-joget itu ya. Dia mendengar itu sendiri dari telinganya. Waduh, Bro Pasta sebagai pemain e-sport yang udah lama ya kan, kayak wah pandangan e-sport jadi kok kayak gini sih di mata orang-orang gitu. Jadi Bro Pasta mungkin
tidak sanggup menahan itu ya, hingga membuat story itu tadi. Dan akhirnya diupload di akun gosip dan booming gitu. Terus selain dari Bropasta, Petri juga baca komen kalian itu sering banget nge-tag Patrick di TikToknya Opi yang joget-jogetnya gitu. Nyuruh Patrick untuk memberikan tanggapan gitu kan. Nah, setelah Bropasta memberikan keluh kesah seperti itu, Pak David memberikan tanggapan tentang story Bropasta ini. Jadi klarifikasi dari Pak David itu intinya adalah kalau industri e-sport itu berkembang di Indonesia, masa nggak boleh sih apa namanya bidang-bidang yang lain. Nah, bidang-bidang yang lain itu tuh ikut berkembang juga di e-sport. Jadi Pak David itu tuh menganggap kalau e-sport booming, dia pengen memasukkan dari mana tadi, aduh. Nah, masa nggak bisa sih bidang-bidang yang lain masuk ke e-sport juga biar booming juga gitu. Nah, dari sini tuh maksud Pak David, konten-konten kreator TikTok lain ya, dancer-dancer TikTok itu tuh dimasukin e-sport supaya ikut booming. Nah, gitu. Nah, setelah itu sih Patrick melihat tanggapan itu nggak ada salahnya sih. Kalau e-sport booming, Pak David ingin memberikan dukungan ke konten kreator TikTok untuk ikut booming juga gitu. Ya gak ada salahnya sih selama tidak menyakiti orang lain ya kan, tidak ada orang lain yang tersakiti. Terus juga ya apa salahnya sih dari joget-joget gitu kan, Pargoy. Kalau menurut Petri sih nggak ada salahnya sih. Cuma mungkin kan di TikTok Opi Esport itu tuh Patrick ngelihatnya itu tuh nggak cuma Pargoy. Ini Patrick nggak ngebela Opi, Patrick cuma memberikan opini apa yang Patrick lihat di Opi sekarang. Karena Patrick udah nggak berhak untuk ngutek-ngutek lagi atau memperbaiki ya. Patrick udah nggak di Opi lagi. Jadi opini dari Patrick itu tuh, Patrick sempat ngeliatin TikToknya Opi yang sekarang itu 2 juta follower. Wow, hebat banget. Isinya itu ada ngedance Pargoy yang lagi hit sekarang. Terus ada challenge. Nah, challenge-nya ini tebak-tebakan. Dan ada gameplay juga. Dan yang view paling banyak itu tuh di joget-jogetnya. Kebetulan view banyaknya ada di ngedance Pargoy-nya gitu. Karena joget-jogetnya itu mendapatkan view banyak, jadinya orang-orang menganggap Opi itu adalah e-sport Pargoy alias e-sport joget-joget. Ini Patrick nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena nggak berhak di situ. Jadi kita tunggu saja. Kita tunggu saja Pak David dan Bropasta ini bertemu di Revival TV untuk live streaming bareng membahas tentang industri e-sport ini. Jadi kita tunggu aja tanggapan dari mereka berdua ya. Nah, kalau Patrick kan udah nggak bisa memperbaiki Opi nih, tapi mungkin masih bisa memberikan saran ya. Bentar dulu, kepanasan dulu. Oke, saran dari Patrick sih, kalau Opi kan yang direkrut itu tuh kebanyakan adalah konten kreator TikTok yang ngedance. Sebenarnya nggak semuanya ngedance sih. Patrick tahu ada yang kayak salto, ada yang viral, nggak semuanya ngedance. Ada ya, pokoknya konten kreator TikTok gitulah. Tapi Patrick ngelihat juga kurang di Mobile Legends-nya atau kurang bermain game gitu. Nah, Patrick bisa memberikan saran untuk menggait atau merekrut juga konten kreator TikTok yang bermain game supaya nge-push untuk e-sportnya. Kan e-sport itu kan gaming ya kan. Jadi itu biar gamingnya ini lebih terangkat gitu view-nya. Ketika gaming itu udah terangkat view-nya di Opi Esports ya kan, image orang untuk Opi Esport itu joget-joget Pargoy mungkin bisa berkurang.
walaupun ngedance-nya juga nggak apa-apa, masih ada, tapi gamingnya ini tuh juga diangkat lagi gitu. Itu aja saran dari Patrick. Mohon maaf kalau ngomongnya itu berbelit-belit ya, karena ini dadakan banget. Patrick nggak sempet nyusun kata-kata. Ya udah, intinya itu tadi ya, Patrick keluar karena fokus YouTube setahun yang lalu, dan keluarnya itu baik-baik aja. Patrick masih ada kontekan sama Pak David. Terus tanggapan Patrick mengenai drama sekarang itu yaitu kita tunggu saja tanggal mainnya Bropasta dan Pak David untuk bertemu. Itu gentle sekali, jadi nggak cuma di story-story sebelumnya seperti drama-drama e-sport yang ada, langsung ketemu selesaiin masalah. Jos. Saran dari Patrick untuk Opi ya udah Patrick sebutkan, yaitu adalah merekrut konten kreator gaming di TikTok juga, supaya untuk nge-push konten-konten gamingnya supaya menjadi e-sport gaming. Nah gitu. Sip, jos. Yaudah, Patrick mau berenang dulu, enjoy, menikmati suasana ya kan. Ya. Makan sarapan, lapar. Ya, ada floating breakfast. Ini gimana makannya sih? Hah? Iya makan. Aduh, ribet banget. Di atas aja lah. Taruh atas. Berat. Ntar aku naik dulu. Kok keluar balon-balon sih? Ya kan ada udaranya. Iya. Sabar. Wis lur, sit.